Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Fathul Qarib. Sekarang kita akan memasuki kepada sunnah-sunnah sebelum masuk ke dalam salat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu wal muallifu rahimahullahu ta'ala. Nafa'anallahu bibarakatihi wa bibarakati ulumihi amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sunanuha qabla ad-dukhuli fiha syai'ani. Al-azanu wa huwa lughatan al-i'lamu. Wa syar'an zikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti salatin mafrudatin. Wa alfadhuhu mathna illa takbira awwalahu fa arba'un. Wa illa tauhida akhirahu fa wahidun. Wal iqamatu wa huwa masdaru aqama thumma summiya bihi az-zikrul makhsusu li'annahu yuqimu ila sholati wa innama yushra'u kullun minal azani wal iqamati lil maktubah wa amma ghairuha fayunada laha as-salatu jami'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuha. Jadi di sini tulisannya wassalatu sunanuha, tapi la'alla shawab, mudah-mudahan as-shalah, lafal as-shalah ini adalah kelebihan dalam percetakan karena kurang cocok wassalatu sunanuha. Akan tetapi yang paling cocoknya wa sunanuha. Ha yang menjadi marja' dhamirnya itu marja'nya kepada lafaz as-shalah secara maklum karena ini membahas tentang pembahasan salat. Jadi kita baca wa sunanuha. Wa sunanuha qabla dukhuli fiha syai'ani. Dan bermula sunnah-sunnahnya salat. Jadi kalau di Arab waw ibtida, sunanu sebagai mubtada, dia itu adalah jamak taksir. Karena dia jatuh sebagai mubtada maka tanda rafa'nya dhammah yang zahir. Kemudian ha merupakan mudhaf ilaih. Ha adalah isim dhamir yang dibina menjadi mudhaf ilaihnya sunanu. Jadi dia pada mahal jar. Kenapa pada mahal jar? Karena jatuh sebagai mudhaf ilaihnya sunanu. Dan bermula sunnah-sunnahnya salat sebelum memasuki ke dalam salat. Syai'ani itu ada dua perkara. Jadi sebelum memasuki ke dalam salat, di situ ada dua macam sunnah. Yang pertama al-azanu. Yang pertama adalah azan. Apa itu azan? Secara lughat, wa huwa lughatan al-i'lamu. Dan bermula dianya azan secara lughawi, secara bahasa, yaitu al-i'lam, pemberitahuan. I'lam kepada sesuatu apapun secara umum itu dalam makna lughawi sudah disebut atau dikatakan sebagai azan. Adapun maknanya secara syara' atau syar'i, wa syar'an zikrun makhsusun lil i'lami bidukhuli waqti salatin mafrudatin. Dan pada syara' azan adalah satu zikir yang tertentu untuk memberitahukan dengan sebab
masuknya waktu salat yang difardukan. Nah, jadi azan secara syara adalah sebuah zikir tertentu yang fungsinya untuk memberitahu masuknya waktu salat fardu. Kemudian bagaimana lafaz azan? Wa alfaluhu mathna. Dan bermula lafaznya azan itu diucapkan dua kali. Nah, lafaznya ada dua. Illa takbira awalahu fa arba'un, kecuali yang tidak dua, yaitu lafaz takbir pada pertamanya azan, yaitu lafaz Allahu Akbar yang pertama. Itu lafaznya bukan masna, bukan dua, melainkan dia itu 4. Nah, fa arba'un, maka lafaz takbir pada awal azan adalah 4. Wa illat tauhida akhirahu fawahidun, dan kecuali juga yang bukan dua lafaznya adalah lafaz tauhid, la ilaha illallah, yang ada pada akhirnya azan. Fawahidun, maka bermula dianya lafaz tauhid itu 1. Jadi lafaz azan dia itu dua, kecuali lafaz takbir pada yang pertama dan lafaz tauhid pada yang terakhir. Lafaz takbir jumlahnya 4, lafaz tauhid itu jumlahnya 1. Selain daripada itu, maka lafaz azan itu diucapkan masna, dua kali. Kemudian sunnah yang kedua sebelum memasuki ke dalam salat, wal iqamatu, dan iqamah. Apa itu iqamah? Wa huwa masdaru aqama. Lafal al-iqamah ini merupakan masdarnya fi'il aqama, dan bermula dianya iqamah itu adalah masdar dari fi'il aqama, fi'il sulasi mazid 1 huruf. Aqama yuqimu iqamatan. Aqama fi'il madhi, yuqimu fi'il mudhari'nya, al-iqamatu masdarnya. Thumma summiya bihi az-zikrul makhsusu li'annahu yuqimu ila shalah. Kemudian dinamakan dengannya iqamah akan satu zikir yang tertentu, karena bahwa sungguhnya iqamah itu yuqimu ila shalah, dia adalah li'annahu, karena bahwa sungguhnya zikir itu mendirikan ia kepada salat. Kepada iqamah ini dinamakan sebagai zikir karena zikir iqamah tersebut sebagai zikir untuk mendirikan kepada salat. Makanya kepada zikir itu dinamakan sebagai iqamah. Kenapa? Karena zikir tersebut adalah zikir yang berfungsi untuk mendirikan salat, menyeru agar salat sudah bisa didirikan. Wa innama yushra'u kullun minal azani wal iqamati lil maktubati. Dan hanya saja disyariatkan tiap-tiap, yaitu tiap-tiap minal azani wal iqamah, daripada azan dan juga iqamah bagi salat yang difardukan, bagi maktubah, salat yang diwajibkan. Wa amma ghairuha, dan adapun bermula selain daripadanya maktubah, selain daripadanya salat yang difardukan, fayunada laha, maka diserukan baginya salat, yaitu salat selain maktubah. Apa seruannya atau apa lafaznya? As-salatu jami'ah.
Jadi berbeda. Kalau salat maktubah itu diserukan dengan lafaz azan. Kalau yang bukan maktubah itu seruannya adalah dengan as-salatu jami'ah. Sekian pembahasan kita di kesempatan yang berbahagia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.